Guys, ada berita buruk ini, kabar yang sangat menyedihkan khususnya dari bisnis pariwisata yang ada di Indonesia. Nah teman-teman tahu dong, gue pernah posting di Instagram gue bahwa kalangan bawah, menengah bawah itu terus tertekan. Cadangan duit mereka di tabungan mereka itu makin lama makin tipis, bahkan lebih parah dibanding era Covid. Artinya sudah terjadi gerakan mantap alias makan tabungan. Nah, kalau duit-duit rakyat ini, khususnya kalangan menengah dan kalangan bawah ini makin lama makin habis, sudah pasti mereka nggak bisa lagi belanja untuk hal-hal yang tidak penting. Nah, teman-teman udah tahu dong, kebutuhan pariwisata itu bukan kebutuhan premier. Itu adalah kebutuhan tersier, itu jalan-jalan hura-hura. Dan gue sudah memprediksi bahwa lebaran tahun ini akan menjadi lebaran tersepi sepanjang sejarah Indonesia. Dan ini kabar buruk. Kenapa? Karena asosiasi terbesar yang namanya PHRI di Indonesia, Perhimpunan Hotel dan Restoran di Indonesia, itu menunjukkan okupansi hotel itu rata-rata baru mencapai 20%. Jadi lu bayangin, total kalau ada satu hotel 100 kamar yang terisi itu cuma 20. Padahal 2 minggu lagi lebaran. Nah ini sangat-sangat mengerikan. Kenapa ini bisa terjadi? Padahal di periode yang sama di tahun lalu, 2 minggu sebelum menjelang lebaran, itu okupansi hotel itu naik sampai 50%. Wajar nggak? Wajar. Ingat ya, di Indonesia itu bisnis pariwisata. Gue investor saham di sektor pariwisata, itu gue sangat senang karena sangat mudah diprediksi kapan naik kapan turunnya. Nah yang terjadi sekarang ini jauh di luar logika. Karena apa? High season di Indonesia terjadi pertama ya tentu karena liburan Natal sama tahun baru, ganti tahun, orang liburan. Lalu apalagi liburan anak sekolah. Nah salah satunya apa? Liburan lebaran. Jadi liburan lebaran ini seharusnya menciptakan demand yang tinggi, harga hotel naik, semuanya naik, okupansi tinggi, padat, semua tempat wisata penuh di mana-mana. Tapi apa yang terjadi? Sebaliknya. Sesuai dengan analisis yang udah gue bikin di Instagram, makanya lu buruan follow Instagram Benix ya, ada di @benix.official. Nah sebetulnya guys, kenapa sih sebelum kita bahas ya yang lebih buruknya lagi dari kehancuran bisnis pariwisata, itu ada 3 hal nih guys, penyebab hancurnya bisnis pariwisata di Indonesia. Yang pertama, daya beli masyarakat rontok. Lu tahu yang terjadi di Indonesia sekarang, manufacturing pada kabur, pengusaha pada kabur, investor pada kabur. Mereka semua ketakutan untuk berbisnis di Indonesia, buat taruh duit di Indonesia. Akibatnya terjadi apa? PHK massal. Orang Vietnam tambah kaya, orang Indonesia tambah susah. PHK massal, efisiensi anggaran, bahkan PNS juga nggak dilantik-lantik, which is sebetulnya gue juga setuju. Tapi ternyata itu berakibat panjang, mengakibatkan peredaran duit yang ada di masyarakat itu semakin berkurang, semakin tipis. Akibatnya apa? Daya beli masyarakat turun. Nah, daya beli masyarakat itu bisa terjadi karena inflasi terus merangkak naik. Saat ini udah sampai di level 6,2% per Maret 2025. Belum lagi harga BBM bersubsidi itu naik. Dan kemarin juga sempat krisis karena Pertamina korupsinya dibongkar. Lalu ada lagi pengurangan subsidi listrik untuk industri. Nah ini bakal menggerus kemampuan masyarakat kelas menengah untuk berwisata. Jadi gampangnya gini, lu bayangin aja ya, kalau bayar listrik, bayar bensin, bayar sembako aja udah makin mahal, naik mungkin 20-30%. Terus gimana lagi masyarakat sampai berpikir untuk staycation? Mana sempat lagi dia pikir itu? Mana sempat lagi dia pikir hari ini nginep di hotel mana ya? Udah nggak bisa, ini semua udah pada mode krisis guys. PHK di mana-mana, itu realita. Bahkan survei terbaru dari Biro Pusat Statistik yang namanya BPS itu menulis bahwa 70% responden itu mengurangi anggaran libur lebaran mereka di 2025 ini. Karena apa? Ekonomi semakin tidak pasti. Jadi ini ngeri banget nih guys. Karena ini kebutuhan tersier ya, titik indikator ekonomi ya, ketika tersier ini makin habis, lu bisa tahu berarti kebutuhan dasar itu sedang berada di ujung tanduk nih. Nah tadi gue bilang ada 3. Yang kedua apa? Kebijakan diskon tiket di Indonesia itu juga aneh. Ya gue salah satu orang yang suka protes nih, karena sebetulnya ya tarif pesawat nih, khususnya diskon tiket pesawat. Tiket pesawat kita tuh di bawah tarif batas atas yang nilainya udah sebenarnya disetting lebih dari 5 tahun yang lalu, udah basi. Harusnya harga pesawat di Indonesia itu makin naik. Inflasi makin naik loh. UMR makin naik loh. Gaji karyawan, PPN dan lain sebagainya itu tambah mahal loh. Tapi ternyata harga tiket pesawat segitu-segitu aja. Nah gilanya nih, ketika harusnya ya mereka menikmati bisnis yang hebat di bulan lebaran ini, ternyata nggak bisa karena mereka harus nurunin harga tiketnya lagi. Jadi makin banyak bisnis yang makin merana nih. Udah penerbangannya berkurang, harga tiketnya juga harus dikurangin lagi. Mudah-mudahan mudiknya berjalan dengan baik. Transportasi, kita sudah turunkan harga pesawat, kita sudah turunkan kereta api, kita juga, jalan tol juga akan diturunkan ya. Kita fasilitasi sebaik mungkin untuk rakyat kita.
Dan lu jangan salah, orang kalau mau libur lebaran itu bukan setting hari ini belanja tiket terus besok berangkat, nggak gitu. Orang kalau mau libur, mayoritas orang Indonesia ini bukan pengusaha loh yang bebas waktunya, no, mayoritas karyawan. Kalau mereka libur, mereka udah bikin ancang-ancang 1 tahun sebelumnya. Jadi ketika pemerintah bilang, oi lu harus kurangin harga tiket 30%, itu udah nggak ngaruh. Itu baru dikabarin ya di bulan Maret ini. Nah orang udah belanja tiket setelat-telatnya ya 6 bulan yang lalu lah. Jadi sekitar bulan September 2024 itu mereka udah belanja tiket. Gue mau pergi kemana pas lebaran nanti. Ya jadi udah dari tahun lalu mereka belanja. Nah ketika pengumuman lu bakal diskon segala macam baru dirilis bulan ini udah percuma. Mereka udah beli tiket ke tempat lain. Pastinya kemana? Bukan ke Indonesia bro. Yang menikmati turis kita paling banyak itulah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Kenapa jumlah pariwisata di Malaysia, Thailand, Singapura lebih naik, lebih cepat? Karena pemerintahnya geraknya cepat. Lu inget ya, ini pertarungan udah antar negara nih, ini unilateralism yang digaungkan sama Ray Dalio. Mereka udah lihat. Baru ngomongin diskon sekarang bulan Maret 2025. Tapi mereka sudah mensubsidi pesawat-pesawat mereka, makanya lu jangan kaget. Udah mereka subsidi itu dari tahun lalu. Jadi orang Indonesia yang mau libur lebaran itu udah belanja tiket liburan ke luar negeri dari tahun lalu. Harganya lebih murah, promonya lebih awal, pemerintahnya lebih cerdas. So sekarang baru diumumin, kalau terbang ke Bali lebih murah, ke Jogja lebih murah. Udah telat, mereka udah belanja dari tahun 2024 loh. Pinter nih pemerintah Thailand, Singapura, Malaysia, kok bisa ya? Mungkin karena gak makan suap kali. Kok bisa ya? Mungkin karena mereka kerja beneran ya, bukan sibuk cari duit haram aja ya. Terus yang ketiga apa? Ketiga ini yang suka telat dipikirin, ini masalah infrastruktur itu ada hubungan lah. Ketika infrastruktur jelek pasti orang malas juga liburan. Gue itu tadinya mau liburan pergi ke Krui. Krui itu di Lampung Barat ya. Banyak orang Itali, Jerman kalau liburan senangnya pergi ke Krui di Lampung Barat. Nah gue sebetulnya mau pergi ke Krui. Tapi ternyata gue lihat di Lampung, jalan-jalan di Lampung itu parah. Kubangan kolam ikan di mana-mana gitu loh. Jadi tidak menyenangkan untuk pergi ke sana pada saat ini, apalagi bentar lagi bakal banyak hujan ya, jalanan makin rusak. Itu infrastruktur itu sangat penting. Nah satu lagi ya, infrastruktur ketika dibangun itu juga bisa bikin penyakit. Contoh yang terjadi di Yogyakarta. Teman-teman tahu kan sekarang lagi dibikin jalan tol menuju Yogyakarta. Kok bisa ada jalan tol malah pariwisata berkurang? Gampangnya begini. Zaman dulu lu kalau mau liburan di Yogyakarta mungkin lu cari tempat wisata itu yang deket di Prawiro Taman, atau kalau lu mau jalan-jalan di kotanya lu cari deket Malioboro hotelnya, atau kalau lu mau ke Borobudur Prambanan lu cari hotel-hotel yang deket Borobudur Prambanan. Nah tapi sekarang ada jalan tol. Jalan tol ini menyambungkan Klaten, Boyolali, yang artinya orang udah tahu lah lu kalau tinggal di kota kecil itu biasanya lebih murah, makan lebih murah, hotel lebih murah. So buat mereka dibanding gua stay di Yogyakarta, mendingan gue stay-nya di Klaten sama Boyolali. Nanti pas mau jalan-jalan gue tinggal masuk tol 1 jam nyampe. Pinter ya wisatawan Indonesia. Nah akibat ini yang merasakan dampak penurunan pariwisata adalah orang-orang yang terlanjur punya hotel di kota-kota besar. Yang salah satunya berimbas dari faktor infrastruktur ya di Yogyakarta. Okupansi di Yogyakarta gue rasa makin tambah nyungsep. Lu bakal lihat. Salah satunya kenapa ya? Karena tadi. Bentar guys. Sebelum kita lanjut videonya, good news guys, kalau Saham BNX season 7 kembali dibuka nih. Jadi buat teman-teman yang belum sempet join yang season 6, kita sekarang udah masuk ke season ke-7 dan ini seru banget karena tahun ini kita membahas tentang energi terbarukan. So teman-teman tahu nggak, orang kalau ngomong energi di Indonesia ini cuma ada batu bara atau minyak bumi. Tetapi sekarang kita udah masuk ke era di mana saham-saham perusahaan yang prospek itu justru datang bukan dari batu bara lagi, tapi dari energi terbarukan. Dan banyak loh sebetulnya energi terbarukan. Ada lu ngomong minyak sawit, ada namanya gas bumi, ada namanya tenaga surya dari matahari, termasuk tenaga air. Dan masih begitu banyak lagi yang belum kita bahas. Nah makanya di season 7 ini kita akan membahas saham-saham yang sangat prospek, investasi yang menurut gua sangat menarik buat kita pelajari bersama. Hanya di Sekolah Saham BNX season 7 tentang emiten-emiten dan prospek yang luar biasa dari sektor energi terbarukan. Makanya jangan sampai ketinggalan guys. Segera buruan daftar karena kita ada promo nih, diskon 25% hanya untuk 50 orang pertama yang daftar sebelum 25 April 2025. So tunggu apa lagi guys, buruan yuk, segera hubungi nomor handphone yang ada di bawah ini atau www.sekolahsahambenix.com. Salah satunya kenapa ya? Karena tadi jalan tol udah jadi, ada tempat menginap yang lebih murah di pinggiran Yogyakarta, lebih baik nginap di situ. Begitu nanti mau jalan-jalan ke Borobudur baru masuk tol, ke Borobudur, ke Prambanan, kan gitulah.
So dari sini lu bisa lihat ya 3 faktor utama yang gue yakin akan menghancurkan sektor pariwisata Indonesia di tahun 2025. Daya beli berkurang, kebijakan diskonnya ngadi-ngadi. Yang ketiga ya banyak proyek infrastruktur itu yang gak jelas, dibangun salah gak dibangun juga salah. Tapi it's the reality lah. Ini namanya siklus lah, pariwisata itu siklus, kadang naik kadang turun. Sayangnya ya ini berdampak sangat fatal karena Indonesia saat ini juga sedang mengalami yang namanya defisit anggaran. Jatuh tempo pembayaran hutang 800 triliun, gila duit dari mana buat bayar itu, sehingga pemerintah harus melakukan efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran hasilnya apa? Ya pejabat-pejabat gak bisa lagi meeting-meeting di hotel mewah. Pejabat-pejabat lagi gak bisa lagi bikin jadin-jadin perjalanan dinas yang tidak jelas. Itu sering. Dan mereka gak bisa lagi bikin meeting-meeting yang gak jelas di hotel mewah, di restoran mewah, yang pada akhirnya itu akan mengurangi penghasilan para pengusaha PHRI, hotel dan restoran yang ada di Indonesia. Nah hal yang sama ini bukan cuma terjadi di Pulau Jawa loh, ini tapi juga terjadi di Bali. Bali itu ya salah satu yang terkenal organisasi ASITA, Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia. Anyway, mereka juga udah banyak komplain. Dulu gue suka berhubungan lah sama orang-orang PHRI sama ASITA ya. Ya salah satunya ASITA itu kalau lu tahu yang sifatnya touring lah, travel agent 5 hari 4 malam di Lombok atau 7 hari menginap di Bali, keliling Bali, itu semua udah pada drop permintaan buat jalan-jalan ke Bali. Dropnya itu ekstrim, hampir 50%. Nah kenapa situasi ini memburuk dan ini bakal terus melebar nih, bakal terus melebar bukan cuma dari hotel tapi melebar ke restoran, terus melebar lagi ke agen perjalanan, agen pariwisata, terus ke tour guide dan lain sebagainya. At the end of the day ini juga akan melebar ke PHK massal di sektor pariwisata. Logika aja, kalau lu punya kamar 100 biji terus yang ngisi cuma 20, apa yang lu harus lakukan? Lu harus pecat karyawan lu. Dan teman-teman akan saksikan ya, kalau tidak ada perubahan nih sampai akhir bulan ini, maka akan semakin banyak jumlah karyawan di bidang pariwisata di Indonesia yang mengalami PHK massal. Dan ini in the long run ini akan mengurangi pertumbuhan ekonomi Indonesia alias GDP kita akan semakin terkoreksi. Semua orang makin takut buang duit, semua orang pada nahan duit, penciptaan lapangan kerja semakin tertunda, akibatnya pengangguran di mana-mana. Dan kalau dikira ini nggak berhubungan lo sama gua, enggak juga. Lu bakal lihat ya, at the end of the day, pasti bahkan sampai ke level pedagang kecil, UMKM, toko oleh-oleh, cindera mata, mau yang ada di Semarang, yang ada di Jogja, yang ada di Bali, pasti lu akan berasa bahwa lebaran tahun ini itu jauh lebih parah dan menderita dibandingkan bahkan era Covid lo. Lu udah lihat data gua, data terbaru kita. Jumlah rekening tabungan itu sekarang gerakan mantap makan tabungan itu udah makin ekstrim dibandingkan era Covid. Jadi jumlah tabungan makin lama makin berkurang dan berkurang dan berkurang. Nah salah satu solusinya apa di sektor pariwisata? Menurut gua ketika wisatawan domestik pada nahan duit, di sini harusnya bisa dimanfaatkan ya sama menteri-menteri pariwisata kita buat menarik wisatawan asing. Datanglah ke Indonesia, jangan ke Thailand kayak orang Medan. Jangan ke Malaysia kayak orang Medan dan Jakarta. Jangan ke Singapura kayak mayoritas orang Sumatera dan Jakarta. Nah, ya jangan. Wisatawan asing please datanglah ke Indonesia. Tapi mau gak mereka datang ke Indonesia? Mereka sebenarnya sebel juga karena di Indonesia terlalu banyak peraturan yang gak jelas. Kemarin gue datang ke sebuah daerah lu yang sangat bagus. Pantainya indah. Terus gue tanya kenapa gak ada bule di sini ya? Ya Pak, soalnya dilarang minum bir. Loh kenapa dilarang minum bir? Kan orang bule terbiasa minum bir seperti minum air putih ya. Karena kalau dia nanti minum bir warungnya dibakar. Terus siapa yang mau jalan-jalan ke sana? Gimana caranya lu bisa dapat penghasilan dalam US dollar? Tidak logis pemikirannya. Jadi ini sangat menghambat nih pariwisata Indonesia. Gue melihat masa depannya sangat-sangat suram. Kalau menurut lu gimana guys? Lu optimis gak pariwisata Indonesia di tahun 2025 akan lebih baik dibandingkan yang sebelumnya? Atau justru malah tambah nyungsep? Kalau menurut lu gimana? Ditunggu loh ya pandangan kalian ya, khususnya para investor di sektor pariwisata. Jangan lupa like and share video ini dan subscribe guys. Oke, semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.